Wahid Itsnain Tsalatsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi seperti biasa dong ya. Kalau udah lihat ada opening seperti itu tadi, berarti kita balik lagi ke Podcast Insight. Barengan sama saya Sahil Mulahela. Di sini kita bakalan ngobrolin segala sesuatu tentang kehidupan. Pokoknya apapun tentang kehidupan kita bahas, kita kupas tuntas secara seru. Tapi ingat, kalau ada perbedaan pendapat jangan apa? Pinter, jangan baper. Oke. Nah, hari ini ada segala sesuatu yang pengen kita obrolin tentang kehidupan. Pokoknya yang jelas di sini teman-teman diminta untuk buka hati, buka pikiran, karena nanti ilmu bisa datang kalau kita buka hati dan juga pikiran. Dan hari ini bawaannya tuh semangat banget. Kenapa? Karena wangi surga tuh kecium. Ya salah. Karena di studio ini udah kedatangan sosok yang adem bener ya, udah kayak ubin masjid. Kan adem kan. Kita kedatangan Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Gimana? Wah, ini Ana selama ini selalu ngeliat antum nih di sosial media, ya kan? Iya. Ada di Instagram, di YouTube, Twitter. Wah, pokoknya di mana-mana bertebaran gitu kan. Sosoknya emang beda gitu daripada yang lain kan. Jadi sekarang lagi sibuk apa nih, Bib? Ya, kesibukan sekarang baru selesai tesis di Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu yang di Ciputat ya? Iya, yang di Ciputat. Oke. Nah, sekarang itu selain itu bikin konten di YouTube, kemudian ngisi-ngisi acara, kemudian nulis buku juga, dan secara umum sih job desk utamanya adalah membina para pemuda tersesat. Ya salah. Para pemuda tersesat, jadi sekarang dibina sama Habib ya. Iya, jadi itu apa sebutan buat teman-teman yang dengerin konten saya di YouTube, di media sosial gitu. Nah, Beb, boleh diceritain nggak nih? Mungkin teman-teman kan selama ini penasaran. Hidup dan tumbuh kembang di keluarga Habaib itu sebenarnya seperti apa sih? Dulu pernah bandel nggak? Pernah pacaran nggak? Atau pernah ngapain gitu nggak? Atau emang dari dulu udah lurus aja? Iya, ya sebenarnya kan Habib itu kan mengacu kepada mereka yang punya garis keturunan kepada Nabi Muhammad. Sebutannya ada yang menyebutnya Sayyid dan lain sebagainya kan. Nah, di dalamnya sih beragam sih, nggak semua pendakwah gitu. Ada misalnya Ahmad Albar yang penyanyi, yang rocker gitu. Ada macam-macam lah Habib itu sendiri. Nah, saya kebetulan agak tegak lurus nih. Jadi jalurnya pendakwah. Karena memang dari awal dulu pesantren, madrasah, kemudian kuliah juga di jurusan agama. Jadi masih sesuai lah sama ininya, sama garis keturunannya jadi pendakwah. Cuman kalau dibilang gimana kehidupannya sih, menurut saya sih biasa-biasa aja. Normal ya? Normal. Cuman memang ada standar-standar yang menurut umum belum nakal. Itu kalau nempel ke kita itu hitungannya sudah nakal gitu. Oke. Contohnya gini. Dulu saya SMP kan masuk siang. Masuknya tuh siang. Otomatis sholat asar di sekolah. Nah, kalau saya yang nggak sholat asar itu kayaknya dosa banget gitu. Wah, dihujat, gimana Habib kok nggak sholat asar di sekolah gitu. Wah, Habib kok begini, Habib kok begitu gitu. Tapi giliran dia nggak sholat kayak nggak dosa gitu. Kayak santai gitu, woles gitu. Kayak sholat nih cuman untuk Habib gitu kayaknya. Makanya ya itu hal-hal seperti itu sih. Jadi kayak pacaran, Habib masa pacaran sih gitu. Padahal ya nggak juga gitu. Ya pacaran juga gitu, sesuatu yang nakal-nakal gitu bagian lah dari kehidupan kita. Dan ya, lagian manusiawi gitu ya, manusiawi. Dan lagian kita saat kecil lu ya nggak begitu ngerti juga sih soal awas kamu Habib gitu, bahwa kamu keturunan Nabi. Kita dikasih pengertian tentang itu gitu oleh ayah dan ibu. Tapi ya nggak merasa emang kenapa gitu kalau Habib udah gitu. Jadi jalannya aja. Cuman memang masyarakat khususnya biasanya kalau yang lebih tua tuh nganggep wah ini Habib gitu. Sosok ya, ada figur di situ. Tapi adil sih. Kita juga dapat privilege juga gitu. Misalnya orang tua teman kita gitu.
sangat menghormati kita. Padahal teman kita nih ngeplak-ngeplak kepala kita gitu. Kurang ajar tuh teman. Jadi dia noyor-noyor kepala kita, tapi giliran kita main ke rumahnya ketemu sama bapak ibunya cium tangan dong sama kita. Nah lo, wah ini Habib, dia cium tangan gitu. Nah, Agung sempat ngadu nggak ke bapak ibunya? Nih anak ente ngeplak-ngeplakin aneh nih. Iya, kita ngadu kan, anak ente ngeplak-ngeplakin aneh. akhirnya tempeleng dia. Jadi ya gitu, ada bebannya, dalam tanda petik ada bebannya gitu di satu sisi, di sisi lain sih ada privilege-nya gitu. Oke. Ada yang kadang nggak tahu kita ini apa beban atau privilege, kadang nggak tahu. Misalnya kalau kita hafalnya cuma surat Al-Ikhlas, tiba-tiba disuruh ceramah, atau tiba-tiba disuruh mimpin tahlil atau mimpin acara maulid atau jadi imam sholat gitu. Nah, kita bingung tuh. Seolah-olah Habib sudah jadi ngerti agama secara sempurna gitu ya. Nah itu kita nggak tahu tuh. Ini kita dihormati atau di prank, kita nggak tahu. Di prank. Bener juga sih. Orang kalau kita coba ngomong bahasa Arab aja diamin-aminin, dikira kita doa, padahal ngomong bahasa Arab gitu kan. Nah jadi sebenarnya menyandang gelar Habib itu ada beban tersendiri nggak? Tergantung setiap orangnya sih. Kalau dia merasa itu beban, maka akan jadi beban gitu. Kalau atau sebaliknya, kalau merasa itu privilege, dia akan menjalani itu sebagai sebuah privilege gitu. Bahkan sebagian teman-temanku gitu, misalnya waktu udah di pesantren gitu, yang menganggap itu privilege, seolah-olah bisa bersikap seenaknya gitu kepada teman-teman lain yang bukan Habib gitu. Tapi kalau saya sendiri sih ya menjalani ini sebagai ini bukan beban tapi tanggung jawab gitu. Tanggung jawab gitu, bahwa ya minimal kalau nggak jadi pendakwah ya minimal nggak banget lah. Iya. Jadi ini jadi tanggung jawab sih melihatnya. Jadi ya gila nih orang ngelihat kita nih amazing gitu. Kita ya harus ya nggak bengkok-bengkok banget lah dari ekspektasi orang terhadap kita gitu.